Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Ipalistari, NIM 2023143642 dari kelas 2Q mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Materi pertama yaitu bahagia. Bahagia seringkali dihubungkan dengan kesuksesan duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut orang yang bahagia. Padahal tidak sedikit dari mereka sukses duniawi. Ternyata hidup mereka menderita, bahkan hingga bunuh diri. Karena kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang semu. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, kalbun salim, dan suasana hati yang dapat diciptakan melalui iman dan petunjuk Al-Quran. Agamalah yang menjadi pangkalnya. Selanjutnya, agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Uhusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju atau diimpikan. Di sisi lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa menghubungkan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Maka dari itu, kebahagiaan dapat diraih kalau kita dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sadaqah atau bahagia terbagi dua, yaitu bahagia hakiki dan bahagia majasi. Bahagia hakiki atau kebahagiaan ukhrawi. Yang pertama itu iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Sedangkan bahagia majasi yaitu kebahagiaan duniawi, yaitu harta, keluarga, dan kedudukan. Lanjut, di sini ada 7 karakter hati yang sehat. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi atau iman dan obat atau Al-Quran. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jika sudah masuk dalam waktu sholat, maka akan dapat ketenangan, kenikmatan dan kebahagiaan dan berlinang air mata serta bersuka hatinya. Yang keenam, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia. Yang ketujuh, berorientasi kepada kualitas amal, selalu ikhlas, mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan bersikap ihsan. Di sini juga ada 6 faktor-faktor penyebab hati manusia menjadi sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Yang kedua, at-tamani atau berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, asyabun atau terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Materi selanjutnya yaitu mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tataplah atas. Fitrah Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perbuatan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Ar-Rum. Yang dimaksud fitrah pada terjemahan ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama,
yaitu agama tauhid atau Islam. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal tersebut tidak wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyaknya faktor, antara lain lingkungan. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasa nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedang apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami hal sebaliknya. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, tauhid sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Misi utama Rasulullah SAW dan rasul-rasul sebelumnya, beliau adalah mengajak manusia kepada Allah, la ilaha illallah. Itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para nabi serta rasul. Tauhidullah membesarkan manusia dari tahayul, mitos, dan bid'ah. Tauhid menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menggambarkan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya dari manusia. Jika seseorang bertauhidullah dengan benar, maka segala sesuatu yang dilakukannya akan menjadi baik, benar, dan bermanfaat. Kemudian orang tersebut juga akan berakhir pada kebahagiaan, begitu pula sebaliknya. Menurut Said Hawa, tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dapat rusak dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Sifat al-kibir atau sombong. Yang kedua, sifat zulm atau kezoliman, dan sifat al-qis atau kebohongan. Yang ketiga, sifat al-infas atau melakukan perusakan. Yang keempat, sifat al-ghaflan atau lupa. Yang kelima, al-ijrim atau berbuat dosa. Yang keenam, sikap ragu menerima kebenaran. Lanjut, komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Mengapa manusia harus mempunyai nilai-nilai tauhid? Sebab jika tauhid adalah modal dasar kehidupan yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan, nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang mutlak dan universal. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditambahkan dan dikembangkan agama menjadi roh kehidupan itu adalah asyidik atau kejujuran, al-amanah atau terpercaya, al-adalah atau al-huriyah atau kemerdekaan, al-musyawarah atau persamaan, tanggung jawab sosial, at-tasamuh atau toleransi, kasih sayang, tanggung jawab lingkungan, tabadul ijma atau saling memberi manfaat, at-tahmuh atau kasih sayang, dan lain-lainnya. Terakhir, kesimpulan, bahagia terbagi menjadi dua, yakni bahagia hakiki atau ukhrawi dan bahagia majasi atau duniawi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan abadi dan rohani, sedangkan bahagia majasi adalah kebahagiaan yang panah. Bahagia yang hakiki sesungguhnya berkaitan dengan suasana hati yang sehat dan berfungsi dengan baik, akan membuat seseorang merasa bangga. Suasana hati manusia hanya dapat dibolak-balikkan oleh pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kebahagiaan. Manusia diberikan naluri beragam sejak lahir. Agama tauhid atau Islamlah yang mampu membimbing umat manusia menuju Tuhan yang mampu memberikan kebahagiaan tersebut. Oleh sebab itu, sebagai manusia atau umat muslim, kita harus menjaga nilai-nilai tauhid dalam diri kita sendiri untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada kata salah ataupun kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.